Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum merata dan berkembang sesuai harapan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan serta perencanaan pendidikan tentang konsep dan implementasi pendidikan inklusif. Penyebab lain adalah ketersediaan guru pendamping khusus di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum tercukupi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memenuhi sekaligus meningkatkan kompetensi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mempunyai kompetensi melayani peserta didik berkebutuhan khusus melalui bimbingan teknis. Prinsip-prinsip pembelajaran inklusif menurut Depdiknas tahun 2007 meliputi 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip motivasi, di mana guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks, di mana guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak perlu bagi anak. Yang ketiga adalah prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang keempat adalah prinsip individualisasi, di mana guru mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecakapan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak dapat perhatian dan perilakuan yang sesuai. Lalu, bagaimana penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Sebagai informasi untuk keperluan administrasi dan pembinaan serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah perlu mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Sekolah akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu surat pemberitahuan tentang kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sedangkan sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menindaklanjuti proposal dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 4 indikator kualitas hidup bagi peserta didik. Yang pertama adalah to live, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Yang kedua,
to love. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Yang ketiga, to play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di lingkungan sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Yang keempat, to work, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik di sekolah inklusif ada 3 klasifikasi besar. Yang pertama adalah peserta didik tipikal atau reguler, yaitu peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu. Yang kedua adalah peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik memiliki kebutuhan belajar dan hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, hambatan dengan autistik, dan lainnya. Yang ketiga adalah peserta didik kebutuhan layanan khusus, yaitu peserta didik dengan kebutuhan layanan khusus yang mengalami hambatan secara eksternal, seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, korban kekerasan rumah tangga, dan lain-lain. Anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara adalah anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor-faktor lingkungan, seperti anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan dari rumah tangga, mengalami kesulitan konsentrasi karena diperlakukan kasar oleh orang tuanya, mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan guru dalam mengajar, anak-anak yang mengalami trauma akibat dari bencana alam yang pernah mereka alami. Sedangkan anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer adalah anak-anak yang mengalami hambatan dan kebutuhan khusus akibat dari ketidakberfungsian salah satu organ atau bagian tubuh tertentu, misalnya berkebutuhan khusus akibat dari kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, perkembangan kecerdasan atau kognitif yang rendah, gangguan fungsi Anak dengan hambatan sensorik meliputi hambatan penglihatan atau tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Low vision, yaitu kelompok hambatan penglihatan yang masih mampu melihat dengan ketajaman penglihatan 20/70. Yang kedua adalah hambatan penglihatan total, yaitu hambatan penglihatan secara total mereka yang tidak bisa memfungsikan kemampuan visualnya, tidak memiliki penglihatan, ataupun mereka yang biasa merasakan adanya sinar seperti mengetahui siang dan malam tanpa mengetahui sumber cahayanya. Berikutnya, anak dengan hambatan sensorik, anak dengan hambatan pendengaran, atau anak tunarungu, yaitu mereka yang tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami suara pembicaraan normal meskipun dengan mempergunakan alat bantu dengan atau alat-alat lainnya. Kemudian anak dengan hambatan mental kognitif, yaitu hambatan intelektual atau tunagrahita. Itu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual di bawah rata-rata,
sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Dibagi atas 3 kelompok, yaitu hambatan intelektual ringan. Umumnya memiliki kondisi fisik yang tidak berbeda. Mereka mempunyai IQ antara 50 sampai dengan 70 dan juga termasuk kelompok mampu didik. Mereka masih bisa dididik, membaca, menulis, dan berhitung. Anak-anak mengalami hambatan intelektual ringan biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 6 SD umum. Yang kedua yaitu hambatan intelektual sedang, yaitu anak kelompok latih. Kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak mengalami hambatan intelektual yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 sampai 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SD umum. Yang ketiga adalah hambatan intelektual berat, yaitu tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak-anak mengalami hambatan intelektual berat termasuk kelompok mampu rawat. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, anak dengan hambatan fisik, yaitu hambatan anggota gerak atau tunadaksa. Pada dasarnya, anak gangguan gerak dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi, yaitu anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Kemudian, anak autis adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal dan non-verbal serta interaksi sosial. Umumnya terjadi pada usia sebelum 3 tahun yang berpengaruh buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Secara umum, anak autis memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki hambatan di dalam bahasa. 2. Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial. 3. Kekakuan spesikan perasaan. 4. Kurang memiliki perasaan dan empati. 5. Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. 6. Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 7. Kurang memahami akan keberadaan dirinya. 8. Keterbatasan dalam mengekspresikan diri. 9. Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Anak cerdas istimewa berbakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas kemampuan anak-anak seusianya, sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Kesulitan belajar spesifik yaitu disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Gangguan ini merupakan gangguan yang kasat mata, berupa kesalahan dalam hal membaca, disleksia, menulis, disgrafia, dan berhitung, diskalkulia. Sistem dukungan. Yang pertama adalah pusat sumber, memberikan layanan pendukung bagi sekolah umum.
lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, unit layanan disabilitas, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk memberikan pendampingan terkait dengan akomodasi, modifikasi, dan penyesuaian. Selanjutnya ada lembaga pendidikan tinggi. Kemudian ada Pusat Studi Layanan Disabilitas atau PSLD yang terbentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Fungsinya adalah sebagai riset atau penelitian dan pengembangan. Tugasnya yaitu memfasilitasi pembentukan unit-unit layanan disabilitas, analisis, rekomendasi, pelatihan, dan bimbingan teknis, pendampingan, serta pengawasan, evaluasi, dan pelaporannya ada dunia usaha, dunia industri atau DUDI, yaitu untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada program transisi, yaitu program menjelang berakhirnya masa pendidikan didasarkan pada potensi dan passion. Kemudian ada juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yaitu organisasi masyarakat sipil. Sistem layanan pembelajaran meliputi ada identifikasi dan asesmen. Kemudian ada planning matrix, yaitu alat bantu untuk memetakan hasil asesmen dari PDBK dengan kebutuhan belajarnya. Tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui kondisi awal, 2. Mengetahui dampaknya, 3. Mengetahui strategi layanannya. Sedangkan fungsinya adalah 1. Memudahkan guru dalam menentukan kondisi awal dan faktual. 2. Membantu guru dalam memetakan dampak dan kebutuhan. 3. Memudahkan guru dalam menetapkan skala prioritas. Prosedurnya saat membuat planning metrik yaitu yang pertama kita akan mengkategorikan, yang kedua menuangkan temuan, yang keempat menganalisis dampak, yang kelima menganalisis strategi layanan, yang keenam menganalisis skala prioritas layanan. Selanjutnya ada adaptasi kurikulum, di mana adaptasi kurikulum ini meliputi hardware, software, dan brandware. Hardware yaitu berupa sarana dan prasarana, memiliki aksesibilitas yang ramah. Kedua, software, kurikulum, silabus, dan perangkat penunjang yang lain. Ketiga, brandware yaitu tenaga kependidikan, peserta didik, staf ahli. Berikutnya, ada program pembelajaran individual, yaitu rencana pembelajaran yang dirancang untuk satu orang yang merupakan program dinamis. Dan akomodasi pembelajaran, yaitu penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan PDBK. Aspek yang dilihat yaitu lingkungan belajar, materi, penyampaian materi, dan penyesuaian waktu. Selanjutnya, ada penilaian dan hasil belajar. Bentuk penilaian bisa dalam bentuk formatif dan sumatif. Pelaporannya bisa dalam bentuk raport atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif? Secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Namun, pada kelas inklusif, selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK.
Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengolah proses belajar mengajar, maka guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hendaklah disesuaikan dengan model penetapan PDBK yang dipilih berdasarkan hasil asesmen.